sudah siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, ratusan miliar dikumpulkan oleh Lembaga Donasi Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap ACT. Ada data mencengangkan. Di saat pandemi, saat semua sedang kesulitan, ACT justru banjir uang. Adakah trik yang dilakukan, namun seharusnya tidak boleh dijalankan? Saudara, saya akan kupas eksklusif di Aiman. Untuk bisa didistribusikan bantuan melalui kami, tim Aksi Cepat Tanggap. Saudara, saya berada di kawasan Jakarta Timur. Sebelah kiri saya ada warteg warung nasi Tegal. Ya. Saya mendapat informasi ada dugaan trik aksi cepat tanggap untuk mengumpulkan dana dari warteg. Kok bisa warteg? Saya akan bongkar eksklusif. Bapak kan dikasih uang 1,5 juta. Iya. Anggota Bapak yang lain juga ada 1.000 warteg, Iya. 1,5 juta. Total Iya. sehari 1,5 miliar rupiah dari ACT. Iya. Ada nggak kewajiban warteg-warteg itu dari ACT? Persyaratan nanti kita pasang spanduk. Ini bayangan saya, yang paling mungkin adalah ada pemberi donasi yang kemudian melihat ada banyak warteg, ada ribuan warteg yang telah dibantu oleh ACT. Ibu pernah nanya, Bu, ke karyawannya waktu itu, Bu? Sering, saya Sering. ngobrol, gajinya gede Oh. juga itu kan. Ngambilin kotak amal ini. Kotak amal. Berapa gajinya, Bu, di ACT? Dia bilang lumayan lah, Bu, antara 6 sampai 7 juta. 6-7 juta untuk ngambilin kotak amal aja tuh ya. Nah, Saya juga menemukan, Jenderal, eksklusif di Aiman. Saya mendatangi Asosiasi Warung Tegal, Warung Nasi Tegal, yang kemudian diberikan bantuan kepadanya selama awal COVID, Maret, April 2020. Spanduk dipasang di ribuan warteg, lalu kemudian di stop. Ada kecurigaan bahwa ini untuk memancing para dermawan untuk menyumbangkan, tapi justru di masa paling sulit, misal di pertengahan tahun 2020 sampai 2021, justru tidak diberikan bantuan apapun. Apakah ini punya unsur pidana juga di sini? Saudara, saya berada di kawasan Jakarta Timur. Saya akan mengajak Anda untuk melihat sebelah kiri saya ada warteg warung nasi Tegal, ya. Sederhana. Saya mendapat informasi ada dugaan trik yang dilakukan oleh Aksi Cepat Tanggap, sebuah lembaga yang bergerak mengumpulkan donasi, mengumpulkan uang untuk kemanusiaan dari warteg. Kok bisa warteg? Saya akan bongkar eksklusif dugaan ini. Tapi sebelum saya menuju ke warteg, saya akan menuju ke kantor Aksi Cepat Tanggap ACT di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Saya akan menuju ke sana, saudara. Ikuti Aiman eksklusif. Saudara, saya sudah tiba di gedung Menara 165 di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Saya ingin mencoba mewawancarai sejumlah petinggi Aksi Cepat Tanggap. Saya coba masuk ke dalam, tapi mungkin kamera tidak akan boleh untuk masuk ke dalam. Saya akan coba masuk ke dalam, saudara. Permisi, Pak. Aiman, Kompas TV. Kenapa? jangan baru ngambil barang izin. Oh, enggak, saya mau wawancara ACT, bisa di sini? Itu libur, Mas. Hah? Pak Aiman ya? Aiman, saya betul. Siap. Sehat-sehat. Sehat, Pak. Iya, saya sudah masuk, saudara, dan ini ketemu dengan Bapak. Komarudin, building manager. Oh, building manager. Oke. ACT di sini menyewa, Pak, ya? Betul. Sekarang nggak ada kegiatannya nih. Iya. Tapi masih ada yang naik, Nggak ada. kosong sama sekali. Kosong sama sekali karena sesuai dengan surat edaran yang di Kemensos Iya. bahwa Dibekukan. per hari itu juga ACT semua kegiatan yang ada di gedung ini dinonaktifkan dengan Oke. Oh, boleh sini. Boleh kan? Oh, ini ada keterangannya, saudara. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh stakeholder lembaga, dengan ini lembaga melakukan penonaktifan kegiatan sampai dengan waktu yang tetapkan kemudian. Sayang sekali, saudara, kami sudah menghubungi nama yang ada di sini, Claraya, Head of Media and Public Relations, tapi yang bersangkutan tidak bersedia untuk diwawancara, sayang sekali. Saya mau tanya, Pak, berapa lantai disewa di sini, Pak, 165?
4 lantai? 4 lantai full itu ya? Enggak. 1 lantai berapa Pak nyewanya? Kalau sewa kan bukan ke kami. Iya. Tapi kan Bapak tahu pasti harga kisarannya biasanya. Sewanya itu Per meter persegi biasanya ya? tergantung, ini ada yang 100.000, ada yang ini sih Pak. Per meter persegi? Oh, iya. Jadi kalau 4 lantai kira-kira berapa meter persegi itu Pak? Jangan dia. Per meter perseginya 100.000, ada yang 200.000. Ya tergantung landlordnya. Oke, berarti sekitar ya mungkin 150.000 rupiah per meter persegi. Ini 4 lantai ya Pak? Kurang, Lantai. kurang. Iya, nggak full semua, tapi 4 lantai itu ACT. Meskipun nggak semuanya di ACT. Semuanya. Oke, baik. Terima kasih Pak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Saya ingin menyampaikan saudara, di kantor aksi cepat tanggap di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan ini, ACT beroperasi. Ia menyewa kantor ini sangat mewah saudara, dan ACT memang terkenal dengan kemewahannya. Sejumlah kemewahan yang terungkap diantaranya saudara adalah gaji Ketua Dewan Pembina Aksi Cepat Tanggap ACT sebesar 250 juta rupiah per bulan. Ini sejumlah bosnya. Sementara Senior Vice President, SVP, 150 juta rupiah per bulan. Lalu Vice President, 80 juta rupiah per bulan. Direktur Eksekutif, 50 juta rupiah per bulan. Dari sinilah muncul uang-uang ini dari mana? Inilah yang kemudian diselidiki oleh pihak kepolisian dan ada dugaan penggelapan di sana, yakni uang donasi alias uang sumbangan masyarakat digunakan untuk kemewahan-kemewahan tadi. Tidak hanya soal upah, gaji yang diterima yang saya bacakan tadi. Ada pula fasilitas-fasilitas yang diterima oleh sejumlah bos ACT. Saya sebutkan saudara. Di antara adalah mobil dinas mewah petinggi alias bos aksi cepat tanggap yang menggunakan Alphard, mobil jenis CR-V dan Pajero Sport serta sejumlah mobil lainnya. Namun informasi terkait mobil-mobil ini telah dijual pada Februari 2020 lalu. Saudara, sayang sekali saya hendak mewawancarai sejumlah petinggi ACT termasuk pengacaranya. Namun saya sudah datang ke kantor ACT di Cilandak, Jakarta Selatan ini. Saya sudah meminta izin kepada petugas keamanan. Saya tidak dapat mewawancarai mereka. Namun saya akan munculkan jawaban mereka atas pesan singkat yang tim Aiman berikan kepada mereka berikut ini. Saudara, dari sini saya akan menuju ke warung nasi Tegal kembali untuk mengetahui apa yang terjadi sesungguhnya. Saya mendapatkan data eksklusif terkait hal itu. Bisakah itu dikatakan sebagai akal-akalan, penggelapan, dan lainnya? Tentu ini menjadi subjek penyelidikan polisi. Tapi saya ingin mengungkap fakta, saya ingin menggali data langsung dari warung nasi Tegal terkait dengan aksi cepat tanggap. Eksklusif di Aiman. Saudara, di hadapan saya sudah ada Ketua Warteg Nusantara, Pak Mukroni. Pak Mukroni, saya selalu. Pak Mukroni, Ketua Komunitas Warteg Nusantara. Komunitas Warteg Nusantara ya? Nusantara. Oke, ini warteg Bapak ya? Warung nasi Tegal. Oke. Udah berapa tahun Pak di sini Pak? Udah lumayan, udah 5 tahunan lebih. Bapak jadi sekarang ketua komunitasnya? Iya, komunitas. Anggota Bapak ada ribuan? Iya. Saya mau tanya Pak, waktu awal COVID ya, Maret-April 2020, itu ada petugas ACT, Aksi Cepat Tanggap, datang ke sini? Iya, pada waktu itu telepon, minta ketemu gitu kan, minta ketemu. Saya tahu dari Bapak dari mana? Mungkin nyari-nyari? Iya, karena ada beberapa komunitas. Saya juga tahu, nggak tahu kok, langsung telepon ke saya gitu kan. Karena Bapak ketua komunitas? Iya, akhirnya ketemu, terus dia nawarin program. Dia mengaku sebagai dari manajemen ACT. Berapa orang waktu itu? Dua orang. 2 orang. Datang ke sini akhirnya? Iya. Oke, setelah datang ke sini apa yang disampaikan? Ya, kami akan membantu untuk meningkatkan omset gitu kan. Oke. Dengan membeli setiap hari 100 bungkus. Jadi beli makanan ini Iya, 100 bungkus, Iya. 1 bungkusnya 15.000, Iya. jadi 1,5 juta satu warteg. satu warteg. Ada? Mereka punya permintaan 1.000. Oke, jadi 1,5 miliar satu hari untuk komunitas Bapak? Iya. Oke, satu warteg Bapak dikasih 1,5 juta, Iya. itu ditransfer cash tunai Iya, ke warteg-warteg. setiap hari? Iya, setiap hari. Mereka bilang Miskin. kasih kemana? Mereka minta ke kalangan menengah ke bawah gitu kan. Bagus dong Pak, karena ada Iya, bantu fakir iya, miskin pada iya, waktu itu. iya. Meskipun itu masih awal COVID banget, Maret Iya, kan? Maret, April. mulai itu tanggal 22 Maret. Jadi, kurang lebih selama berapa lama? Sebulan? Ya, sebulan. Sampai akhir. Iya. Setelah itu sampai sekarang nggak pernah dapat bantuan lagi. Enggak. Saya mau tanya nih Pak, ada nggak kewajiban warteg-warteg itu
dari ACT. Bapak tapi harus A, B, C. Oh iya, persyaratan nanti kita pasang spanduk gitu kan. Pasang spanduk nih kayak. Boleh saya lihat, Pak? Iya, Spanduk ini boleh. Oh, ini juga spanduknya ya, Pak ya? Iya, sama. Jadi kita ada dua, yang ini sama yang ini. Oh, satu warteg harus pasang Iya, dua spanduk. iya, Boleh iya. saya buka ya? Boleh. Ini spanduknya, saudara, saya mau lihat ini spanduknya. Tulisannya apa? Oh, layanan warteg gratis. Operasi pangan untuk saudara sebangsa. Maret 2020. Oke. Di sini ada nomor teleponnya dan lain sebagainya. Memang kalau saya lihat di sini, saudara, ini adalah bentuk dari kampanye ACT bahwa ia telah melakukan donasi kepada kali ini warteg misalnya. Meskipun saya lihat di sini nggak ada nomor rekening ya, hanya nomor telepon dan media sosial dari ACT. Orang ketika melihat ini bayangan saya, yang paling mungkin adalah ada pemberi donasi yang kemudian melihat, oh iya, ada 1000 warteg, ada banyak warteg, ada ribuan warteg yang telah dibantu oleh ACT untuk kemudian memberikan makanan. Selain spanduk, kewajiban apa lagi yang Bapak lakukan? Siapa-siapa yang diberi harus tanda tangan. Ya. Jadi mereka kita isi formulir gitu kan. Oke. Terus foto, terus kwitansi gitu kan. Foto untuk pembagian. Foto ini ada random lah berapa 10 orang yang Difoto. Iya. Jadi semuanya terdokumentasi lengkap Iya, ya. Ada iya, spanduk. iya. Pas waktu pembagiannya setiap hari juga harus dikumpulkan. Iya, iya. Foto-foto pembagian ke fakir miskin. Ada, iya. Jadi Oke. kita pertanggung jawabannya alhamdulillah warteg-warteg inilah artinya. Emang diminta pertanggung jawaban, Pak? Ya itu tadi kan artinya kalau nggak ada Iya. laporan itu ya kan nanti dipertanyakan ada aksi nggak kan Oke, gitu kan. kan bisa aja Bapak diminta untuk membagikan 100 bungkus. Bapak kasih 10 bungkus, foto 10 bungkus kan bisa. Kan difoto Iya, ininya 100 kotaknya itu difoto. Terus masaknya juga kita foto gitu kan. Pembagiannya paling Pembagian 10. difoto, ya. Ya nggak tahu kalau saatnya Ya. nanti ngasihnya cuma 10, Ya, 15. insya Allah sih enggak. Iya, kalau Bapak saya yakin pasti jujur insya Allah ya Pak. Tapi bahwa tidak ada audit yang jelas dari pihak ACT terkait dengan Ya itu pembagian laporan-laporan ini. itu. Baik. Bapak pernah diajak foto juga mungkin di kantor ACT? Oh ya kita pernah diundang. Pernah diundang dan memang ada acara seremonial Oh, untuk program 1000-nya. boleh lihat Pak fotonya? Oh ya. Oh ini apa ya? Iya. Operasi makan gratis 1000 Warteg. Tapi cuma sebulan Pak, karena kan itu waktu awal Covid ya. Iya. Pertengahan Maret sampai Iya. pertengahan April. Justru masa-masa sulitnya itu ada di pertengahan tahun 2020 bahkan sampai ke 2021. Bapak nggak nanya, Iya. kok ACT kok nggak bantu lagi, ini lagi banyak orang susah loh, banyak PHK dan lain sebagainya. Alasannya ada banyak program yang dia lakukan gitu Padahal kan. juga di warteg-warteg Bapak kan juga banyak juga bisa Iya, memberikan iya, fakir miskin. iya. Dan itu sudah diberikan. Saya harus tanyakan Pak, Bapak nggak merasa diakali, Ya diperalat? sebenarnya kalau nggak ada kejadian kayak gini kan hanya mikir. sekarang nggak mikir kan. Ya. Cuma ketika kita sudah viral gitu kan, kok seperti ini kejadiannya. Bapak Yang berpikir, tidak- jangan-jangan saya diperalat kemarin? ya bisa saja. Apa yang ada di pikiran Bapak tentu masih dugaan ya? Iya. Pada waktu itu Bapak mungkin diperalat dan ribuan warteg yang lain Iya. difoto, lalu kemudian dikasih ke donatur, sumbangannya jadi lebih banyak di ACT, begitu ya? Bisa saja, tentu ini dugaan. Iya, iya. Apakah ini Iya. ada kesalahan atau tidak, tentu nanti Iya. polisi akan melihat apakah ini ada unsur pidana atau tidak. Kemarin pas cerita itu, Iya, dibuang. itu langsung saya buang. Kenapa? Jadi sebel gitu. Jadi kenapa sebel, Bu? Yang diinginkan kami itu kemarin pemerataan. Iya. Warteg itu terbagi semua. Ternyata kan enggak. Sampai banyak yang frustasi. Karena Udah dapat spanduk, nggak dapat bantuan. Oh. Pulang kok. spanduk udah dipasang, kotak udah ditaro. Pertanyaan tetangga udah banyak, tapi nggak dapat bantuan. Oke. Dengan tikar itu banyak. Makanya Ditanyain tetangga, ditanyain mungkin warga sekitar yang mungkin membutuhkan. Nggak bisa ngasih karena nggak dikasih uang, yang nggak ditransfer. Ada berapa banyak yang begitu, Bu? ya banyak. Sampai saya cecar untuk orang ACT. Yang ini janda, ini tolong dibantu. Akhirnya apa? Pas mau dapat bantuan itu, udah lama baru dapat bantuan. Akhirnya apa? Mau dikasih. Mbak, saya nggak sanggup, Mbak. Saya lagi darah tingginya udah naik. Saya mendingan pulang kampung. Karena udah lama nggak dibantu. Terus kotak amalnya tadi, Bu, itu ditaruh di sini dan setelah karyawannya resign, mengundurkan diri, berapa lama terbengkalai di sini? Udah lupa sih ya, karena kan Lebih dari 3 bulan? lebih. Nggak diambil-ambil tuh? Enggak. Ada di... Kemarin, berapa hari kemarin waktu kasus itu aja. Oh, tahunan dong, Bu? Tahunan Iya, kan? dari Maret 2020 sekarang baru yang tahunan. Jadi taruh di sini aja. Iya. Sebelumnya 6 bulan pertama diambil karena orangnya belum resign. Setelah resign,
Jadi kemana uang itu ya nggak tahu ya. Tahu. Itu wewenang mereka lah. Ya kalau ke mereka, kalau seandainya diambil sama karyawan yang resign kita nggak tahu, Bu. Bu, jadi satu kotak berapa kira-kira, Bu? Ya kurang lebih 100.000. 100.000. Lebih kadang-kadang ya, kadang-kadang kurang juga mungkin ya, kurang lebih 100.000 satu bulan, satu warteg. Kalau ada 1.000 warteg berarti 100 juta. 100 juta saudara satu bulan pendapatannya, tapi itu diambil oleh karyawan yang sebelum resign. Setelah resign nggak diambil-ambil. Lagi-lagi pertanyaan besar terkait dengan pengelolaan dana donasi di aksi cepat tanggap. Ibu pernah nanya, Bu, ke karyawannya waktu itu, Bu? Sering, saya ngobrol, lumayan juga emangnya itu. Lumayan apa, Bu? Gajinya gede juga, itu kan. Ngambilin kotak amal ini. Kotak amal. Berapa gajinya, Bu, di ACT? Dia bilang lumayan lah, Bu, antara 6 sampai 7 juta. 6-7 juta untuk ngambilin kotak amal aja tuh ya? Nah, saya sampai ngomong sama anak saya, udah Mbak, daripada kerja di situ gajinya kecil, cita aja, saya gitu. Ibu Rahmat, terima kasih. Bapak Mukroni, Iya. sehat selalu, Pak. Alhamdulillah, makasih. Laku, laris, dan berkah. Makasih. Saudara, memang ada kejanggalan jika bantuan hanya diberikan 1 bulan pada awal pandemi, pertengahan Maret hingga pertengahan April 2020. Karena kalau kita lihat, saya akan buka data ekonomi, saudara. Triwulan atau 3 bulan pertama masih positif pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tapi triwulan 3 kali berturut-turut sejak April sampai Desember, Indonesia mengalami resesi ekonomi. Dan disitulah jantung atau pusat masa kesulitan Indonesia pada saat COVID tahun 2020. Yang justru tidak dibantu oleh pihak ACT. Pada resesi ekonomi, saudara, memiliki dampak yang sangat menyulitkan masyarakat. Di antaranya, saya sebutkan, pengangguran naik drastis, bahkan 20 kali lipat dibandingkan tahun 2019. Orang sulit mencari pekerjaan, otomatis kemiskinan juga meningkat. Namun anehnya, justru pada masa-masa yang sulit ini, bantuannya nihil. Ini tentu menjadi pertanyaan besar. Lagi-lagi, apakah ini trik yang digunakan untuk memancing para dermawan, para donatur untuk menyumbang? Kemana setelah itu uangnya? Ini menjadi pertanyaan. Namun yang pasti, saudara, saya mengutip laporan keuangan aksi cepat tanggap. Ada yang menarik di sini, saudara. Yang menarik adalah jika pada masa pandemi, masyarakat, perusahaan, bahkan negara mengalami kesulitan. Tapi justru sebaliknya, aksi cepat tanggap justru banjir uang. Saya akan buka. Saya mengutip laporan keuangan yang diterbitkan oleh laporan keuangan aksi cepat tanggap. Pada tahun 2018 pendapatan ACT atau penerimaan aksi cepat tanggap sebesar 262 miliar rupiah. Tahun 2019 naik drastis menjadi 516 miliar rupiah. Dan tahun 2020 saat puncak pandemi, penerimaannya justru semakin tinggi menjadi 519 miliar rupiah. Berbeda dengan yang terjadi pada masyarakat pada umumnya, perusahaan bahkan negara yang banyak perusahaan pada waktu itu kolaps, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan. Saya akan mengkonfirmasi semua temuan ini ke pihak kepolisian. Apakah kepolisian sudah mendapatkan informasi soal ini? Dan adakah unsur pidana di baliknya? Saya akan segera kembali, saudara. Simak eksklusif di Aiman. Ada dugaan terkait dengan penggunaan layan tidak sesuai dengan peruntukannya. Dugaan aksi cepat tanggap menggunakan trik untuk mengumpulkan dana. Aksi cepat tanggap ACT jadi sorotan publik. Lembaga kemanusiaan ini diduga menyelewengkan donasi masyarakat. Jumlahnya tak main-main, hampir 1 triliun rupiah. Jumlah itu sama dengan anggaran 1 kota di Pulau Jawa. Fantastis. ACT mulai melakukan penggalangan dana masyarakat sejak berdiri tahun 2005. Seiring berjalannya waktu, ACT tumbuh menjadi salah satu lembaga pengumpul sumbangan terbesar dan dipercaya. Di Indonesia, ACT mengklaim telah menjangkau 30 provinsi dan 100 kabupaten. Di luar negeri, aktivitas program ACT sudah menjangkau 22 negara di kawasan Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Eropa.
Alhasil dalam 1 bulan saja, ACT dapat mengumpulkan dana sebesar 60 miliar rupiah. Artinya dalam 1 tahun, ACT bisa menghimpun ratusan miliar rupiah dari kantong masyarakat. Dana donasi dari berbagai pihak dengan jumlah senilai 60 miliar rupiah setiap bulannya. Dana donasi dari masyarakat diantaranya bersumber dari donasi masyarakat umum, donasi kemitraan, perusahaan nasional dan internasional, donasi institusi atau kelembagaan non-korporasi dalam negeri maupun internasional. Hasil impresif ini tak lepas dari semangat para relawan ACT menggalang donasi. Lihatlah spanduk-spanduk penggalangan dana berukuran besar tersebar di sudut-sudut strategis jalanan ibu kota. Atau pemanfaatan platform digital untuk memudahkan masyarakat menyalurkan donasi. Ditambah perilaku masyarakat Indonesia yang cenderung suka memberi, jadilah ratusan miliar donasi masuk rekening ACT tiap tahunnya. Namun, 17 tahun berdiri, nama besar ACT kini dipertaruhkan. Donasi yang dikumpulkan disinyalir tidak hanya disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Donasi masyarakat juga diduga turut dinikmati para petinggi lembaga. Para petinggi ACT dikatakan hidup bermewah-mewahan dari hasil uang sumbangan. Benarkah? Di tahun 2020 ya, dana kami terima 519 miliar. Dan kalau teman-teman lihat, kami sampaikan nanti bisa dilihat di laporan keuangan, kami rata-rata operasional untuk gaji karyawan atau pegawai ya di aksi cepat tanggap dari 2017 sampai 2021. Rata-rata yang kami ambil adalah 13,7%. Kenapa sampai ada lebih? Karena yang kami kelola ACT bukan lembaga zakat. Apalagi ACT yang dikelola sebagian besar adalah donasi umum. Belum selesai pengusutan dugaan penyelewengan donasi untuk kepentingan pribadi pengurus ACT dan dugaan pembiayaan kegiatan terorisme, kini juga muncul dugaan penyelewengan dana kemanusiaan yang sejatinya ditujukan bagi korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610 tahun 2018 lalu. Bagaimana kelanjutannya? Benarkah ada unsur pidana di dalamnya? Aiman menelusurinya eksklusif. Ada dugaan terkait dengan penggunaan Lion tidak sesuai dengan peruntukannya. Dugaan aksi cepat tanggap menggunakan trik untuk mengumpulkan dana. Saudara, di hadapan saya adalah Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadan. Pak Karo, terima kasih. Sehat selalu. Sehat selalu. Saya keliling-keliling dari warteg. Ya. Ada unsur pidana di sana. Saya ingin mendengarkan dari pihak kepolisian sejauh mana, karena intensif sekali pemeriksaan terhadap petinggi ACT. Sekarang sudah mantan. Ya, sampai kemarin masih terus intens pemeriksaan terhadap saudara A dan IH. Terakhir kami mendapat informasi hasil penyelidikan, sekarang sudah naik tahap penyidikan, bahwa kalau kami sampaikan kemarin, diduga itu ada 2 tindak pidana, yaitu KUHP, penggelapan, dan Undang-Undang tentang yayasan. Nah, sekarang telah ditemukan 2 tindak pidana lagi. Okay. Diduga ada tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana Undang-Undang ITE. Total 4 berarti dugaannya. Ada 4 ya? Dugaannya. Yang perlu kami sampaikan, ruang lingkup ini ada 3. Yang pertama adalah penyimpangan pengelolaan dana Yayasan ACT itu sendiri. Kemudian dana PT Global Islamic Volent. Ya. Dan yang ketiga adalah pengelolaan dana bantuan untuk korban atau ahli waris kecelakaan Lion di tahun 2018 lalu. Oke, jadi kasusnya ini banyak ya. Saya mau satu persatu. KUHP-nya apa yang dilanggar, yayasan apa yang dilanggar, nanti saya mau tanyakan juga soal Lion. Oke, KUHP ada penggelapan dana yang dikelola oleh Yayasan ACT. Misalnya dana itu digunakan untuk
yang semestinya tapi beda. Contoh begini, Ya. Donasi masyarakat itu terkumpul 60 miliar. Sebulan? Luar biasa itu. Nah, ini dipangkas atau dipotong sebanyak 10-20% digunakan untuk membayar gaji pengurus, gaji pegawai, dan biaya operasional. Termasuk mewah-mewahan yang kemudian saya sudah sampaikan juga. Kemudian pengelolaan dana santunan Lion. Ya, mestinya dana ini ada 2 miliar untuk satu ahli waris, ada 68, jadi sehingga terkumpul kurang lebih 138 miliar. Oh, sebentar. Jadi tidak semua kan korbannya ada 189 orang. Ya. Tidak semua disalurkan Tidak ke semua ACT. dikelola oleh ACT, oke. hanya 68. Jadi 138 miliar. Betul. Lalu dugaan, sekali lagi ini dugaan ya, saya tidak mau menjalui penyelidikan polisi, dugaannya digunakan untuk apa sehingga menyebabkan pelanggaran? Ini tidak dikomunikasikan dengan ahli waris. Menurut yang bersangkutan, ini merupakan kewenangan daripada Yayasan ACT itu sendiri. Padahal seharusnya berdasarkan perjanjian harus ada komunikasi. Misalnya begini, Yayasan ACT menerima dana bantuan dari pihak lain sekian. Kemudian penggunaannya untuk apa? Harus ada komunikasi dari pihak Yayasan ACT dengan keluarga korban atau ahli waris. Jika tidak maka munculkan unsur pidana di sana. Saya juga menemukan, Jenderal, terkait dengan penggunaan ini eksklusif di Aiman. Saya mendatangi Asosiasi Warung Tegal, Warung Nasi Tegal, yang kemudian diberikan bantuan kepadanya selama awal COVID, Maret, April 2020. Setelah itu stop, kurang lebih 1 bulan, pertengahan Maret sampai pertengahan April. Spanduk dipasang di ribuan warteg, lalu kemudian di stop. Ada kecurigaan bahwa ini untuk memancing para dermawan untuk menyumbangkan, tapi justru di masa paling sulit, misal di pertengahan tahun 2020 sampai 2021, justru tidak diberikan bantuan apapun. Apakah ini punya unsur pidana juga di sini? Oh baik, ini informasi yang menarik ya. Eksklusif dari Aiman. Terima kasih Mas Aiman, informasi ini akan kami tampung, kita terima, dan pasti tentu kita tidak lanjuti. Kita tidak ingin ya masyarakat yang punya keinginan dengan ikhlas membantu melalui satu yayasan, tetapi bukan disalurkan dengan baik, tetapi malah digunakan dengan kepentingan yang keliru. Apakah ketika, dalam tanda kutip ya dengan bahasa saya, menggunakan akal-akalan seperti itu mengandung unsur pidana? Kita lihat ya nanti kalau ada pengumpulan dana tersebut ya, kemudian nanti kan kita bisa menerima informasi atau penelusuran melalui PPATK dana yang masuk dan dana yang keluar. Kita bisa tahu misalnya dana masuk berapa, kemudian berapa yang dikeluarkan. Kemudian sisanya itu dimanfaatkan untuk apa? Harus dipertanggungjawabkan. Terakhir, Jenderal, terkait dengan informasi dari PPATK dan juga BNPT bahwa ada dana yang disalurkan terkait dengan lembaga atau organisasi terorisme. Apakah polisi sudah mendapatkan informasi terkait ini? Ya, pertama saya sampaikan dulu ya. Dana yang dikumpulkan oleh pihak Yayasan ACT ini selama 10 tahun terakhir nilainya 1,97 triliun. Hampir 2 triliun rupiah? Hampir 2 triliun. Selama 10 tahun terakhir? Kemudian dugaan penyelewengan itu mencapai 485 miliar. Hampir 25%-nya? Seperempatnya? Betul. Luar biasa. Nah, untuk itu terkait dengan pertanyaannya Mas Aiman ya, penyidikan ini masih fokus pada penyimpangannya. Tetapi pemanfaatnya untuk apa? Tentu kita akan ikut menelusuri lebih mendalam lagi. Saya tertarik dengan angka tadi. Jadi hampir 2 triliun, sementara hampir 500 miliarnya atau 25% lah kurang lebih, seperempatnya itu diduga diselewengkan. Ya. Dan ini tentu menjadi perhatian dan juga pelajaran bagi masyarakat. Tentu masyarakat Indonesia terkenal dengan masyarakat yang dermawan, orang yang dermawan. Betul. Apa yang bisa disampaikan di sini? Ya, berdasarkan peristiwa ini tentu kami menghimbau kepada masyarakat ya, tentu kita tetap senang ya dengan masyarakat yang sifatnya sosial ya, ingin membantu keluarga atau membantu saudaranya, nah, tetapi agar hati-hati dalam penyaluran bantuan yang akan diberikan. Termasuk juga mungkin lembaga-lembaga pemerintah, karena juga ACT sering kerap kali bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah yang belakangan ternyata beberapa waktu yang lalu juga kan ada peristiwa kota amal segala macam yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan terorisme. Nah, tentu secara tidak langsung
ini melancarkan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi kita tunggu nanti bagaimana proses penyelidikannya, atau sudah penyidikan? Sudah naik dari penyelidikan dan penyidikan. Oke. Secepatnya dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan tetapkan tersangka. Polisi yakin akan menetapkan tersangka dari kasus ini? Ya. Baik. Terima kasih Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadan. Terima kasih, Kepala Mas Biro Aiman. Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri. Terima kasih, sehat selalu Pak Ramadan. Sehat selalu, Mas Aiman. Saudara, saya ada buat tempat di Jakarta, saya ingin mewawancarai seseorang. Ia adalah korban dari JT610, ahli warisnya. Dan ia mendapatkan uang dari Boeing 2 miliar rupiah. Sisanya 50% lainnya, yakni 2 miliar rupiah lain, disalurkan oleh Boeing ke aksi cepat tanggap. Ada sejumlah kejanggalan dari 2 miliar rupiah yang diserahkan ke aksi cepat tanggap dikalikan 189 penumpang kala itu. Bagaimana ceritanya? Saya akan bertemu dengan sang ibu untuk mengupas informasi yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Saya ke sana, saudara. Saudara, saya sudah bersama dengan salah satu ahli waris korban dari Lion Air JT610 yang jatuh pada bulan Oktober 2018 dan suaminya menjadi korban. Saya bersama dengan Ibu Yuke Pelealu. Ibu Yuke, terima kasih. Meskipun sudah lama, saya mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya suami Ibu, ya Bu? Suami saya. Oktober 2018. 29 Oktober 2018. Iya. Saya mendapat informasi setahun kemudian pihak Boeing bertemu dengan Ibu pada saat tabur bunga di perairan Karawang, Jawa Barat. Iya, betul. Bisa ceritakan, Bu? 29 Oktober 2019 di Pantai Karawang. Ya. Di atas kapal itu keluarga korban dikumpulin situ. Lalu kami itu mendapat penjelasan bahwa nanti dari pihak Boeing akan memberikan bantuan lah, uang lah. Oke. Jadi pihak lain ngomong seperti itu. Lalu kemudian berlayarlah sambil tabur bunga. Iya, sudah tabur bunga disampaikan oleh pihak Boeing. Pihak Boeing bahwa setiap keluarga korban akan mendapat bantuan 4 miliar. 4 miliar. Dengan catatan 2 miliar akan diserahkan kepada keluarga korban langsung. Iya. Sisanya 2 miliar lagi. 2 lagi itu didonasikan. Donasikan. Kemana nggak disebutin? Ke pendidikan. Pendidikan. Lewat mana nggak disebutin? Waktu itu belum. Oke. Ini pihak Boeing, saya harus konfirmasi dulu nih, Bu. Iya. Pihak Boeing menyampaikan langsung dari pihak Boeing ya? Iya. Orang asing begitu? Pihak Boeing yang berada di Indonesia. Oke. Saya tanya kemudian, Bu. 2 miliar itu untuk Ibu, 2 miliar untuk didonasikan ke pendidikan dari setiap korban ahli waris Boeing. Iya. Ada 189 korban kalau nggak salah waktu itu. Betul. Jumlahnya kurang lebih hampir 400 miliar rupiah yang akan didonasikan. Saya tanya dulu ke Ibu, 2 miliar rupiah itu Ibu udah terima? Saya udah terima. Udah terima. Berarti yang tinggal 2 miliar yang didonasikan kali 189 ahli waris tadi ya, itu sekitar hampir 400 miliar rupiah. Itu didonasikan kemana, Ibu nggak tahu? Kita cuma dibilang ini donasi untuk pendidikan Indonesia. Untuk rinciannya siapa juga yang menggagas itu, kan kami juga nggak tahu kan, kita juga kan kaget. Siapa penggagas ini loh, terus lewat jalur-jalur apa aja. Meskipun berapa bulan kemudian kami dapat informasi, dapat ini bahwa ada beberapa yayasan yang akan disalurkan. Beberapa yayasan yang akan disalurkan. Aduh, saya nggak hafal juga ya. Apakah ada nama ACT waktu itu? Ada. Ada, baik. Itu uang diberikan berapa bulan kemudian setelah tabur bunga itu? Sekitar bulan Desember. Oh, 2 bulan kemudian? 2019. Oke, 2 bulan kemudian dari pengumuman itu? Iya, dari pengumuman itu. Asumsi saya sama lah, diberikan pada bulan Desember 2019 ke pihak ACT. Ibu tahu bahwa ia mengelola akhirnya hampir 400 miliar rupiah itu dari ACT kapan? Kita nggak ngerti, kita kan nggak punya. Sampai sekarang nggak tahu, iya, baru punya. Setelah ada rame-rame di media, di media, baru tahu ini. Terus ya menurut kita ya, menurut kami keluarga korban baguslah kalau ini terungkap. Iya, oke. Ya, jadi saya harus jelaskan dulu ke pemirsa, Bu ya, bahwa
Saudara, memang ada uang yang diberikan oleh pihak Boeing, itu 4 miliar, 2 miliar langsung diberikan pada ahli waris, dan 2 miliar didonasikan ke lembaga kemanusiaan yang belakangan baru diketahui adalah Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Jumlahnya 2 miliar dikali ahli waris korban, jumlah korban semuanya 189. Iya, 189. Jadi hampir sekitar 400 miliar rupiah. Dan harusnya itu dikoordinasikan ke ahli waris korban yang akan dibangun fasilitas pendidikan, sekolah, apapun sekolah itu. Tapi faktanya sampai detik ini, boleh saya kata sampai detik ini, Bu, ya, tidak pernah dihubungi oleh pihak ACT. Ada yang janggal dari donasi Boeing ke pihak ACT? Iya, karena kami lihat di media itu jumlahnya hanya 138 miliar. Oke, 68 penumpang tuh, Bu, kalau nggak salah ya? 68. Kita nggak tahu apakah itu memang disalurkan ke yayasan lain juga. Memang ACT ini hanya menerima 68. Kan kami nggak tahu karena nggak ada keterangan yang disampaikan kepada keluarga korban. Pihak ACT juga tidak menyampaikan, lalu kemudian pihak Boeing juga tidak menyampaikan. Tentu ini dua hal yang berbeda, Ibu. Iya, tidak ada. Ibu merasa dikelabui oleh pihak ACT? Kalau tidak ada pertanggungjawaban secara real atau akurat kan, berarti ini kita dibohongin dong. Apa yang Ibu bisa sampaikan ke pihak ACT setelah mengetahui semua ini? Mereka harus pertanggungjawabkan. Duit itu kemana? Kalaupun disalurkan kemana kan harus jelas. Terus ya harus adalah yang audit itu siapa. Ibu Yuke Pelealu, istri dari korban Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat pada 29 Oktober 2018. Terima kasih Ibu Yuke, sehat selalu. Iya, sama-sama. Saudara, sudah ada pengajar hukum yang juga mantan hakim, Asep Iwan Iriawan. Kang Asep, sehat selalu. Sehat selalu, semangat selalu Mas Aiman. Semangat selalu. Kang Asep, apa yang ada di benak Anda terkait dengan ACT? Adakah dugaan tindak pidana di dalamnya? Operasionalnya termasuk uang-uangnya? Tindak pidananya terang benderang. Itu kan lembaga yang mengumpulkan uang, entah amal, sedekah, zakat, fitrah, sampai kurban. Kalau soal zakat, oke, 2,5%. Nah, ketika barang itu terkumpul, uang itu terkumpul, seharusnya kan disalurkan, tapi terbukti diinvestasikan. Nah, yang tergambar secara hukum itu adalah, kita ada dua punya ketentuan. Satu PP 29 tahun 1980, pasal 6 ayat 1. Ya, tidak boleh lebih 10%. Yang lebih penting apa? Mereka berdiri atas nama yayasan. Di undang-undang yayasan itu ada dua undang-undang yayasan. Tepatnya pasal 5, ya, itu dikatakan tidak boleh terima gaji, upah, honorarium, dan uang atau bentuk lainnya. Terus dari mana dong kalau mereka untuk operasional? Lah, ya sejak awal kalau menyatakan yayasan ya sudah derma, kecuali kalau pengurus lain kan. Ini yang lebih mengerikan lagi, dia pendiri, dia pengurus. Di undang-undang yayasan itu hanya satu pasal pidana, yaitu pasal 70, ancamannya 5 tahun. Jadi kalau mereka ya mendapatkan gaji, upah, honorarium, sekali lagi ancamannya 5 tahun, dan pasal ayat 2-nya harus dikembalikan. Jadi jelas pelanggaran perbuatan melawan hukumnya, dia melanggar PP. Kedua, lebih fatal dia yayasan, dan yayasannya double. Dan saya di tempat sebelah udah nyatakan depannya, saya sebut aja nama Pak Ahyudin kan, dia mengakui terima yayasan double, berarti tidak melanggar satu aturan, ya, doublenya terima gaji, upah, honorariumnya, berarti yayasan yang orangnya dia lagi. Nah, itu berarti melanggar pasal 70 Undang-Undang Yayasan. Bukan soal pidana, hukuman badan saja penjara, tapi seluruh uang-uang yang sudah dikeluarkan harus dikembalikan. Pasal 70 ayat 2 Undang Yayasan, ya, itu jelas tegas sekali. Harus dikembalikan uang, honorarium, upah, apapun bentuk yang nilai uang, harus dikembalikan. Saya juga mendapatkan luar biasa memang dari gaji 250 juta untuk ketua Dewan Pembina, lalu kemudian ada ratusan juta yang lain untuk direktur eksekutif. Bahkan saya tadi mengungkap secara eksklusif terkait dengan gaji yang mengambil kotak amal 6-7 juta rupiah per bulan. Meskipun saya juga mendapatkan informasi eksklusif yang saya dapatkan juga di lapangan, bahwa ada dugaan trik untuk mengumpulkan donasi dengan cara mengambil foto, sumbangan, dan lain sebagainya, bekerja sama dengan warteg. Tapi tidak diberikan di masa-masa yang sulit. Adakah unsur pidana di sana? Ya, itulah yang disebut penipuan. Itulah penggelapan. Kan iya, penipuannya jelas kan, membuat orang supaya mengumpulkan uang ya tanpa hak. Nah, kan dikumpulkan uang itu, ternyata diselundupkan kan, bahasa sederhananya ya. Yang lebih mengerikan lagi, duit udah disimpan dia, diambil lagi dalam kekuasaan dia. Itulah penggelapan. Saya juga mendapatkan data eksklusif juga di lapangan. Ada kotak amal yang ditaruh di ribuan warteg. Lalu kemudian diambil tiap bulan oleh petugas. Anehnya, ketika petugas itu resign, mengundurkan diri, kotak itu tidak diambil lagi. Jadi 6 bulan pertama masih diambil selama si petugas itu bekerja, tapi setelah petugas itu resign, mengundurkan diri, kotak itu tidak diambil sampai bertahun-tahun ke belakang. Muncul pertanyaan, kok ACT nggak nyariin kotak itu? Kemana uang selama ini?
Apa yang bisa Anda sampaikan dari ini, Kang Asep? Sama. Karena kesan sudah ada kegiatan amal. Kalau 1 2 hilang nggak apa-apa, karena dia ngambil daripada yang lain. Jadi ada kemungkinan kotak amal itu nggak diperhatikan oleh ACT. Saya tidak tahu apakah karyawan itu yang mengambil, saya tidak mau mendahului penyelidikannya. Atau mungkin kotak amal yang memang sengaja disebar, lalu kemudian ya kalau balik untung nggak balik, ya nggak ada masalah. Sebulan pendapatannya 100.000 dikali 1.000 100 juta 1 bulan. Itu dari kotak amal yang hanya dari warteg satu komunitas. Nah, maka standarnya gampang. Dia selalu menyatakan kan, WTP terus kan, pemeriksaan akuntan kan. Ya. Sekarang tinggal lihat dana pemasukan amal-amal itu mana gitu. Kan harus masuk dong, harus keluarnya harus mana. Kan bisa dilihat. Sedangkan yang tersebar itu berbagai pelosok kan, dia harus pertanggungjawaban dana masuk dan dana keluar. Dari mana bisa WTP dia? Jadi proses pengelolaannya, lalu kemudian penyalurannya, lalu kemudian cara mengambilnya, ini bermasalah semua. Ingat, ini yayasan kepentingan sosial itu harus ada pembukuannya, dari setiap tahun harus dilaporkan. Nah, kalau itu kan tinggal dicek. Kang Asep, apa yang bisa Kang Asep sampaikan? Ini pelajaran luar biasa yang belum pernah mungkin terungkap sebelumnya sepanjang sejarah Indonesia. Pembelajaran pertama bagi siapapun harus hati-hati dengan lembaga-lembaga donasi yang mengatasnamakan umat. Ya, karena orang di situ kan baik, dermawan, jangan sampai salah gunakan oleh pihak tertentu menjadikan profesi, benderanya agama atau kearifan tertentu. Kedua, ingat loh, Anda mendirikan lembaga yayasan, ada di Republik Indonesia, ada undang-undang di mana Anda tidak boleh menerima gaji, upah, honorarium, dan sejenis dengan itu. Apalagi Anda ngambil dengan, sekali lagi, dengan dalih operasional, apalagi Anda adalah pendiri, apalagi Anda adalah pembina, pengawas, pengurus, Anda kriminal, Anda kena 5 tahun, dan Anda kena pencucian uang malah. Kembalikan itu barang-barang itu. Oke, jadi kalau untuk yayasan, yang boleh menerima upah adalah? Hanya pegawai yang boleh. Dan maksimal 10% dari penerimaan. Iya. Baik, terima kasih Kang Asep Iwan Iriawan, pengajar hukum di Universitas Trisakti dan juga mantan hakim. Terima kasih Kang Asep, sehat selalu. Baik. Saudara, orang Indonesia memang terkenal dermawan, tapi jangan sampai kedermawanan itu dimanfaatkan oleh tangan-tangan jahil. Sungguh, lembaga donasi kemanusiaan adalah sebuah kemuliaan jika digunakan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan, tapi bukan untuk satu hal, ketidakpatutan, apalagi kejahatan. Saudara saya, Aiman Wicaksono. Salam.